Halo, ketemu lagi dengan saya. Kebetulan saya lagi ada proyek pemasangan IP kamera di pabrik pengolahan jagung di Sumbawa. Ada 32 titik IP kamera, masing-masing 4 megapiksel resolusinya. Di sana saya bisa jadi pakai dua NVR, masing-masing 16 channel. Kenapa kita bisa seperti itu? Yang pertama, untuk meminimalisir risiko. Risiko artinya kalau misalnya NVR sampai rusak, yang satunya masih bisa rekam. Yang kedua juga untuk pemakaian hard disk. Jadi pemakaian hard disk kalau bisa menjadikan satu NVR untuk 32 channel, pastinya kita butuh hard disk yang sangat besar sekali. Nah, jadi di situ pertimbangannya kenapa kita bisa jadi 2 NVR. Terus ini jadi masalah sekarang karena wilayah areanya sangat luas sekali ya. Terus ada beberapa lokasi yang mau dipasangi monitor. Yang pertama itu di ruangan bos dipasang monitor, jadi dipakai 2 monitor ya. Terus di ruangan staff dipasang monitor juga supaya staffnya bisa bantu mantau karena bosnya tidak selalu ada di tempat. Terus ada juga di ruangan kontrol. Di ruangan kontrol untuk teknisi juga bakal ngontrol, bisa lihat juga kamera. Jadi ada 3 lokasi. Nah, untuk ruangan bos sama ruangan staff itu dia jaraknya berdekatan. NVR itu punya 2 output. Yang pertama HDMI, yang kedua VGA. Nah, saya tunjukkan HDMI itu kayak gimana ya. Nah, ini yang biru ini VGA. Yang sebelahnya itu HDMI yang modelnya gepeng kayak gitu. Jadi dia punya 2 output, VGA sama HDMI. Kita bisa manfaatkan 2 output itu, yang satunya keluaran VGA untuk di monitor komputer misalnya, atau kalau ada TV yang ada VGA-nya kita bisa pakai output itu, terus juga pakai HDMI. Pastinya kalau kita mau tampilan yang lebih jernih ya kita pakainya HDMI. Yang jadi masalah sekarang satu lokasinya itu jaraknya lebih dari 100 meter dari posisi NVR. Ini masalah juga buat kita karena maunya di sana juga harus ada monitor. Bagaimana solusinya? Sebelum saya lanjutkan, untuk kamu yang baru saja ketemu dengan channel saya, silakan klik tombol subscribe. Juga dukung saya terus supaya saya lebih buat video dengan klik tombol subscribe, dan juga ingat bunyikan loncengnya ya. Kalau kamu sudah subscribe, kita langsung mulai sekarang. Yang pertama ada solusi yang saya kasih ke pihak perusahaan itu. Yang pertama saya bilang kalau kita mau tarik kabel HDMI untuk 100 meter itu nggak mungkin katanya. Artinya nggak ada yang support seperti itu. Ada jual istilahnya bisa diakali kabel HDMI itu pakai kabel LAN, tapi ujung-ujungnya HDMI. Jadi LAN to HDMI. Cuman saya cari di marketplace itu maksimal cuman 60 meter panjangnya, dan itu nggak cukup untuk kebutuhan kita. Kalau kabel VGA apalagi nggak kuat dia untuk tarikan segitu panjang. Paling dia 50 meter masih oke lah. Tapi kalau sudah sampai 100-an meter itu sudah berat. Nah, saya bilang sama pihak perusahaan, saya bilang bagusnya pakai all-in-one PC. All-in-one PC itu kan kita bisa buka browsernya, kita bisa ngakses NVR lewat browser. Lewat browsernya ini Internet Explorer. Nah, saya kasih contoh seperti begini ya. Ini kalau saya punya kamera yang sudah saya pasang untuk simulasi sekarang ini seperti gini. Saya pasang 1 kamera aja karena cuma buat contoh aja ya. Nggak perlu 16 kamera kan. Terus ini NVR-nya yang ada di sini saya pakai Hikvision di sini. Nah, di sini ada PC saya. Ya, PC yang saya konekkan ke dalam satu jaringan dengan NVR dengan IP kamera. Terus bagaimana caranya kita ngakses lewat PC? Yang pertama untuk kita akses lewat jaringan lokal ya. Artinya kita kan nggak mau ngakses lewat internet, karena lewat internet itu bisa lemot. Perlu tergantung dari speed koneksi internetnya. Nah, kalau kita lewat jaringan lokal, yang pertama kita harus lakukan, kita harus buat IP dari NVR ini, kita buat IP-nya jadi static. Caranya gimana? Kita masuk ke settingan menu. Saya biasa buat password standar seperti gini ya. Menu itu masuk di konfigurasi, terus di bagian network sini, terus ini ada di bagian IP, sini ada IP yang didapat dari jaringan internet, itu didapat IP dia 192.168.1.9. Nah, ini ada enable DHCP dicentang. Ini kita tinggal hilangin aja centangannya. Jadi ini IP-nya sudah static. Walaupun dia NVR-nya nanti off terus on lagi, IP-nya nggak bakal berubah, dia tetap dapat IP
192.168.1.9. Ya, tentunya ini berbeda-beda ya, tergantung dari jaringan di sana. Angka belakang ini kalau kita pakai IndiHome biasanya angka depannya itu seperti gini, 192.168.1. Nah, belakangnya bisa berubah-berubah ya. Tergantung kita mau sesuaikan berapa. Ini angka bisa kita ganti. Misalnya saya mau angka cantik deh 99 gitu. Bisa, nggak masalah. Ya. Nah, terus kita apply ya, kayak gitu. Nah, sudah gitu, saya kasih contoh, saya ngaksesnya misalnya pakai all-in-one PC. Ini anggap aja all-in-one PC ya. Ini PC biasa sih yang kita konekkan ke satu jaringan. Nah, ini alternatif pertama yang saya kasih ke perusahaan. All-in-one PC itu kan bisa on, kita pakai browser Internet Explorer ya. Bisanya cuma pakai Internet Explorer. Terus kita akses IP yang didapat dari NVR tadi itu 192.168.1.99. Ya, nah ini dia. Di sini ada muncul the web page want to run the following add-on web video active ink from Angco. Ini di allow aja. Mungkin kalau misalnya baru akses ya, dia minta ada add-on yang perlu diinstal seperti gini. Itu kita install saja dulu, karena ini sudah install jadi kita tinggal allow saja. Terus kita bisa login di sini dengan username dan password NVR. Admin, terus passwordnya 12345 HIK. Ini kameranya yang mau kita lihat, karena saya cuma pasang satu kamera aja. Nah, yes, dia langsung muncul seperti gini ya. Artinya kita bisa mengakses NVR ini kita lewat komputer atau lewat all-in-one PC, itu bisa. Kalau misalnya kebetulan punya masalah yang sama seperti saya, ini all-in-one PC atau PC biasa itu bisa jadi alternatif. Ya, seperti gitu. Jadi kita sudah berhasil mengakses dia. Kita bisa lihat juga, bisa kita putar ulang untuk rekamannya, playbacknya ada, kita bisa pilih hari, kita bisa lihat ini semua pakai PC itu bisa ya. Kita bisa putar rekamannya lewat PC ya, seperti gini yang tadi. Lagi persiapan itu, makanya gambarnya kayak gitu. Ya, jadi sampai sini jelas ya kalau caranya kita pakai PC atau all-in-one PC atau laptop untuk kita ngakses ke kamera, caranya seperti gitu. Yang pertama, NVR-nya atau DVR-nya kita buat IP-nya jadi statik. Yang kedua, kita ke PC atau ke laptop atau ke all-in-one PC yang satu jaringan dengan NVR atau DVR, dan kita akses alamat IP-nya lewat hanya browser Internet Explorer saja yang bisa dipakai untuk ngakses CCTV ya. Kebanyakan kayak gitu. Kalau kita pakai browser yang lainnya, add-on-nya nggak mau jalan. Coba ada masalah lagi yang muncul. Jadi kalau all-in-one PC itu yang pertama harganya lebih mahal. Harganya mahal ya, yang pertama. Yang kedua, layarnya juga nggak bisa besar. Paling dia besar-besarnya 24 inch. Sedangkan kalau kita untuk 16 kamera, kalau 24 inch itu kan agak kecil gambarnya. Kita maunya bisa pakai TV yang 32 inch atau 43 inch. Terus bagaimana solusinya? Jadi saya kepikiran, wah ternyata kita bisa pakai yang namanya Smart TV. Yes, Smart TV. Saya mikir Smart TV itu gimana sih? Jadi Smart TV itu yang di dalamnya ada sistem operasi, ada operation system. Yang biasanya operation system di Smart TV itu adalah Android, basicnya Android. Nah, jadi kita bisa nginstal aplikasi yang sama dengan di handphone kita bisa instalkan di Smart TV. Jadi seperti gitu, itu solusi yang saya kasih. Dan sudah saya coba juga, ada beberapa merek Smart TV. Tapi kita yang perlu diperhatikan itu ada beberapa merek Smart TV ya. Yang LG dan Samsung saya sudah coba. Nah, LG sama Samsung ini diblok, jadi diprotek dia, nggak bisa kita install aplikasi pihak ketiga. Kalau kamu misalnya mau pakai juga Smart TV sama yang seperti saya pakai ini, mungkin kamu perlu tanyakan dulu ya, artinya tanyakan dulu bisa nggak diinstal aplikasi pihak ketiga atau aplikasi dari unknown source itu bisa apa nggak di TV ini. Nah, kalau nggak bisa ya kamu pertimbangkan lagi kalau kamu mau beli TV itu ya, nanti bakal repot sendiri. Tapi saya ketemu satu TV yang bisa kita pakai itu Polytron. TV Polytron yang saya pakai ini, yang pertama kali saya coba TV Polytron, mungkin sistem operasinya masih lama ya. Kita bisa colok flash disk untuk install. Jadi kita download aplikasinya lewat PC, aplikasi Hikconnect ya untuk Hikvision, terus kita install di TV itu lewat flash disk. Nah, tapi saya coba lagi di Polytron yang baru, ternyata kalau kita colok flash disk, TV-nya cuma mau baca ini aja file foto, musik dan video. Nah, tapi untungnya dia punya browser. Browsernya itu yang bisa kita langsung buat nyari aplikasinya.
dan bisa kita download lewat situ, bisa kita install. Kita lihat sama-sama seperti kayak gimana ya. Ini tampilan dari Smart TV Polytron. Kita langsung aja cari browsernya dari TV ini. Browsernya itu ada di sini, Pavin Browser. Ya, kita langsung buka browsernya, browser on TV. Nah, cari di web, kita ketik aja di sini. Ya, beda-beda, mungkin beda TV, beda dia punya ininya apa, browsernya yang dipakai. Tapi kurang lebih caranya sama. Nah, kebetulan saya pakai HIK Connect ya, jadi kita carinya aplikasi namanya HIK Connect. Ini Smart TV bisa kita colok keyboard ataupun mouse. HIK Connect aplikasi Android itu dia punya ininya APK ya, bisa lewat Play Store. Tapi kalau Play Store kita perlu login, kita lewat APK Pure saja. Di sini. Nah, ini dia unduh aplikasi Connect 77 mega. Dia lagi proses mulai mendownload. Kita tunggu. Kita lihat di bagian ini, File Manager, Internal Storage, di bagian download. Ini ada aplikasi yang sudah berhasil kita download, HIK Connect ya. Ini saya coba beberapa kali. Ini Connect juga sudah selesai. Saya coba yang ini ya, yang pertama kali saya download tanggal 29 kemarin waktu saya nyoba-nyoba sebelum saya buat video ini. Kita langsung pencet aja, kita buka aplikasinya. Oke. Demi keamanan, box Anda disetel untuk mencekal pemasangan aplikasi yang diperoleh dari sumber tidak dikenal. Nah, ini bisa kita rubah. Kita masuk ke setelan. Terus sumber tidak dikenal, mengizinkan pemasangan aplikasi dari sumber selain Google Play Store. Yes, kita oke. Nah, terus kita back kembali di sini. Mana back? Back. Oke, nah kita buka ulang lagi. Anda ingin memasang aplikasi ini, pasang ya. Di sebelah kanan bawah itu masih ketutupan stikernya di sini. Jadi situ ada pilihan pasang. Kita langsung pencet aja pasang. Nah, dia langsung memasang. Yes, aplikasi terpasang. Kita langsung buka aplikasinya. HIK Connect. Pilih negara atau wilayah. Ini izinkan HIK Connect mengakses foto media perangkat, izinkan aja. Karena saya sekarang lagi ada di Indonesia, pengaruh corona nggak bisa kemana-mana, jadi kita pilih Indonesia saja. Scroll, bisa kita scroll pakai mouse, lebih gampang begini ya. Mana Indonesia ini? Oh ini Indonesia, oke. Indonesia, oke, centang, cek. Nah, enak pakai mouse ya, lebih gampang. Nah, kita nggak perlu login kalau kita cuma mau mantau saja. Jadi cukup pakai mode tamu saja. Kelola perangkat sebagai tamu, tidak perlu mendaftar. Mode tamu, oke. Nah, ini tambah perangkat. Mau izinkan klien seluler mengakses kamera, oke, bolehkan. Izinkan. Kita ganti tipenya pakai IP domain ya. Pakai IP. Kita tuliskan nama IP-nya. Misalnya nama perangkatnya apa deh, terserah. Yang penting alamat IP-nya aja yang kita isi. Ingat tadi 192.168.1.99 karena saya sudah ganti 99. Portnya biarkan 8000. Nama device-nya boleh mau diganti apapun boleh. Ini misalnya saya coba aja tes gitu misalnya. Nama penggunanya tadi admin. Kata sandinya saya buat standar biasanya. Nomor kamera 1, oke, ini di save langsung di pojok kanan atas ada save. Ya, disimpan. Nah, terus mulai tampilan langsung kita lihat. Yes. Jadi. Nah, intinya sekarang kita punya ini Smart TV sudah jadi seperti handphone kita ya, sudah bisa tampil. Kalau kita mau mantau seperti gini ya, kayak gini dia. Kita bisa pantau. Ya seperti ini fungsinya. Sudah jadi. Caranya sederhana, gampang. Jadi kamu bisa mau mantau berapa kamera pun bisa. Gitu diganti tampilan misalnya 16 kamera bisa juga. Tuh ada 16 kamera muncul di sini. Kalau kita punya 2 kamera, dia juga bakal tampil 2 kamera sama seperti di NVR. Yang kamera satu ini kamera Hikvision 3 megapiksel, yang satunya ini kamera SVIS C6CN yang 720p. Ini kalau kita buka, nah bisa tampil dua-duanya. Yang ini C6CN ini kita bisa pilih khusus, dan khusus dia. Hapus jadi HD, hapus tuh jadi HD, oke. Nah ini bisa, kebetulan dia bisa geleng-geleng, jadi kita bisa juga geleng-gelengin dia nih. Tuh lihat tuh kan, dia bisa gerak.
ya, sesuai dengan yang kita mau. Ini suasana di toko saya saat ini menjelang tutup toko. Sama seperti di handphone kita, tampilannya seperti apa ya, di sini juga sama tampilannya seperti gitu. Nah, bedanya karena di Smart TV tadi saya ngaksesnya lewat IP lokal, jadi kita nggak perlu login, kita langsung akses ke IP-nya NVR. Itu lebih simple. Kalau saya mau tampilin 16 kamera gimana? Ya kayak gini aja. Set, taruh dia satunya. Oke, ini bisa kita pilih kamera 2 tampil di sini. Yes. Nah, jadi 2 kamera muncul. Nah, jadi seperti gitu tutorialnya. Kalau misalnya kamu kebetulan menghadapi masalah yang sama seperti yang saya hadapi, Smart TV bisa disolusi. Ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya saya nggak punya Smart TV, sudah ada TV lama, apa saya bisa tetap pakai dengan cara seperti gini? Ada satu alat lagi yang bisa kamu tambahkan, itu namanya set top box. Nah, set top box itu seperti apa? Nanti kan di video saya berikutnya ya, saya akan coba pakai set top box. Set top box itu merubah TV jadul jadi Smart TV dengan harga yang murah sekali. Pastikan kamu sudah subscribe di channel saya dan juga bunyikan tombol lonceng supaya kalau saya buat video baru nanti kamu langsung dapat notifikasinya. Di video saya berikutnya saya akan bahas tutorial yang sama tapi dengan set top box, bukan dengan Smart TV seperti gini. Dukung saya terus untuk saya lebih lanjut membuat video dengan klik tombol subscribe dan juga bunyikan tombol lonceng ya. Share video ini, like video ini, bagikan ke teman-temanmu, siapa tahu banyak orang mereka yang membutuhkan. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. See ya.